Punya nama unik, ini asal-usul tanjakan Tepung Kanjut di Banjar. Tak sedikit tempat yang memiliki nama unik, seperti di Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat. Terdapat sebuah tanjakan bernama Tepung Kanjut. Tak hanya nama tanjakan, kampungnya juga bernama sama, yaitu Tepung Kanjut. Hanya saja, nama kampung tersebut kini sudah menjadi Tembungkerta. Meskipun Tepung Kanjut tetap menjadi nama tanjakan itu sebab sudah kepalang populer. Tanjakan tersebut berada di Jalan Raya Banjar Pangandaran. Nama Tepung Kanjut ini ternyata tak muncul begitu saja. Ada cerita yang menjadi asal-usul nama Tepung Kanjut ini. Dalam akun channel YouTube Galuh Katresna, warga bernama Endang mengungkapkan dari cerita neneknya. Tepung Kanjut berawal dari sebuah peristiwa kecelakaan sebuah truk pengangkut singkong yang terjadi di jalan menanjak tersebut. Menurut dia, para pekerja itu ikut di bak mobil dan ketika kecelakaan mereka terjatuh lalu tertimbun singkong. Celana pendek yang dipakai pekerja itu sobek dan alat kelaminnya terlihat. Dalam bahasa Sunda, terlihat itu adalah tembong. Maka ada juga yang menyebut tanjakan itu bernama Tembong Kanjut. Tragisnya, kata Endang, pekerja itu meninggal dunia. Endang menuturkan, tanjakan tersebut juga terkenal dengan mitosnya yaitu sebelum terjadi kecelakaan pada malamnya akan terdengar suara gamelan. Karena namanya terdengar vulgar, tempat itu diganti oleh aparat desa dengan nama Tembungkerta. Selain itu ada pula cerita versi lain mengenai Tepung Kanjut ini. Dilansir dari harapanrakyat.com, menurut Haji Ahmad Saleh, 83 tahun, yang tinggal di lingkungan Banjar Kolot, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar. Menurutnya, tepung dalam bahasa Sunda artinya bertemu, dan kanjut artinya kelamin laki-laki. Jadi nama kampung Tepung Kanjut itu artinya tempat bertemunya dua orang laki-laki. Berdasarkan cerita, dulu saat zaman kerajaan, ada seorang pemuda tampan dari Mataram bernama Adananya yang berkelana ke sebuah kampung yang bernama Pataruman. Di kampung itu pemuda tersebut kepincut seorang gadis cantik. Adananya pun melamar gadis itu ke ibunya, tetapi ibunya tidak merestui karena tahu bahwa Adananya adalah raja dari Mataram. Sehingga, ibu gadis itu merasa malu lantaran berasal dari kalangan rakyat biasa. Karena tidak mendapat restu dari sang ibu, akhirnya gadis cantik tersebut melarikan diri dari rumahnya ke arah barat, dan Adananya pun mengejarnya. Saat memasuki hutan belantara, gadis cantik itu terjerat tanaman arei hingga kakinya terluka. Adananya terus mengejarnya sampai menemukan bercak darah sang gadis pujaannya pada arei. Setelah itu datanglah pemuda tampan yang hendak menolongnya. Pemuda itu kemudian bertemu dengan Adananya yang tengah mengejar si gadis di sebuah bukit, yang kemudian bukit itu dinamai Tepung Kanjut. Di bukit itu Adananya dan pemuda tampan yang mau menolong sang gadis cantik, bertarung saling mengadu kesaktian. Pemuda tampan itu adalah Raden Singaperbangsa atau dalam tambak baya yang gelarnya Adipati Kertabumi III. Raden Singaperbangsa adalah Raja Galuh Kertabumi. Pada waktu itu pusat kotanya berada di Liung Gunung, dan sekarang nama itu menjadi nama sebuah desa di Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya. Sedangkan Adananya merupakan seorang ulama yang menyebarkan agama Islam dari Mataram. Adananya sebenarnya bernama Kanduruan Pandasuka Sarikusumah, yang kemudian dipusarakan di situs Pandasuka Batu Lawang. Dalam pertarungan antara Adananya dengan dalam tambak baya tidak ada yang kalah maupun menang, karena kesaktian keduanya seimbang. Akhirnya, kedua pemuda itu sepakat melanjutkan kembali mengejar gadis cantik tersebut dengan menggunakan kesaktian masing-masing, dan sang gadis pun langsung berlari sangat cepat ke arah tenggara. Ketika sampai di sebuah tempat, Adananya berdiri atau bahasa Sundanya, ngadek, lalu terkejar oleh dalam tambak baya. Sejak saat itu sampai sekarang tempat tersebut dinamai Pangadegan. Mungkin nama itu diambil dari kata, pangudagan, atau pengejaran. Saat gadis yang mereka kejar sedang beristirahat akibat kelelahan, Adananya kemudian berusaha menangkapnya, tapi dengan cepat dalam tambak baya menghalanginya, hingga kedua pemuda tersebut terlibat pertarungan lagi. Dalam pertarungan yang kedua kalinya itu, Adananya mengeluarkan ilmu terakhirnya, yaitu pukulan saketi. Namun, dalam tambak baya mampu menghindarinya dengan menggunakan ilmu halimunan atau ilmu menghilang yang terlihatnya hanya sekejap mata, atau dalam bahasa Sunda, sajorelat. Di tempat menghilangnya sosok dalam tambak baya itu hingga sekarang dinamai Kampung Jelat. Nama tersebut berasal dari kata, sajorelat, artinya menghilang secepat kilat atau sekejap mata. Sementara, sang gadis cantik yang dikejar oleh kedua pemuda tampan itu terus saja berlari, dan mengarah kembali menuju ke rumah ibunya. Namun, setibanya di rumah, ibunya sudah tidak ada.
Karena ibunya juga ikut mengejar ketika sang gadis itu melarikan diri. Selama dalam pengejaran itu, ibunya sempat bertemu adananya di Kampung Jelak, dan menanyakan keberadaan anaknya kepada adananya dengan bahasa Jawa, "Mana lare?" yang maksudnya menanyakan ke arah mana anaknya lari. Kemudian adananya menjawab, "Ke sana ke arah selatan." Tempat tersebut sekarang dinamai Dusun Mandalare yang diambil dari kata, Manalare, yakni dari ucapan sang ibu sang gadis cantik itu. Sang gadis tidak dapat dikejar oleh adananya maupun dalam tambak baya. Karena ternyata gadis cantik tersebut mempunyai kesaktian yang lebih tinggi dari keduanya. Gadis itu sebenarnya bukan anak sang ibu, melainkan putri kerajaan Galuh bernama Ninursari. Karena kelelahan, adananya kemudian ngarandek, atau berhenti beristirahat. Begitu pula dalam tambak baya yang tiba sesaat kemudian. Tapi keduanya tidak bertarung lantaran sama-sama sudah merasa kelelahan. Tempat perhentian mereka kala itu selanjutnya dinamai Kampung Randegan sampai sekarang. Cukup lama dua pemuda itu beristirahat di Kampung Randegan. Setelah cukup beristirahat, lalu keduanya kembali mengejar Ninursari. Sepanjang perjalanan mereka terlibat adu mulut atau omongan, di mana adananya tetap ingin memperistri Ninursari, begitu pula dalam tambak baya tetap bersikeras ingin menolong Ninursari dari paksaan adananya. Sepanjang jalan itu sekarang terkenal dengan nama Cikadu, yaitu yang diambil dari kata, papaduan, artinya adu omongan. Sementara itu, Ninursari berlari ke arah timur lalu nyebrang ke Sungai Citandui. Adananya dan dalam tambak baya pun terus mengejarnya, namun Ninursari larinya lebih cepat. Di seberang sungai akhirnya mereka bertiga menghilang, dan semakin lama Sungai Citandui pun semakin ramai ditempati oleh bandar dari Kerajaan Galuh dan Mataram. Di tepi sungai tersebut kini dikenal dengan nama Desa Bandar. Semakin lama pula Desa Bandar itu ditempati oleh bandar-bandar dari Kerajaan Mataram. Bahasa yang digunakan di desa tersebut adalah bahasa Sunda dan Jawa, yakni biasa disebut bahasa Jawa Reang. Sedangkan, desa tempat Ninursari dan ibu tirinya tinggal selanjutnya dinamai Desa Bandar Pataruman. Dulu kata Pataruman berasal dari patarungan atau pertarungan. Nama itu dipakai untuk mengingat dari peristiwa pertarungan antara adananya dengan dalam tambak baya yang memperebutkan Ninursari kala itu.